Nah, yang memang yang agak mengagetkan itu di paslon 3 yang banyak yang tidak mengira bahwa yang hasil quick count itu adalah di sekitar 15, 16, 17 gitu ya sekarang ini. Jadi ini jangan-jangan memang sudah dirancang untuk seperti itu gitu kan. Prof. Effendi Ghazali, karena di TV One itu sempat cerita bahwa yang mengubah ini semua ya bukan lain kecuali pergi ke pasar membeli bonsai. jangan lupa beli sama potnya. Akhirnya pemilu telah usai. Mari kita tunggu hasil Renkonnya. Selamat datang ke episode ke-8 Cakep, Catatan Kebijakan Publik dan Politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Bersama ini kami memasuki episode ke-8 akan membahas mengenai hasil sementara pemilu 2024 yang ditunjukkan oleh berbagai perhitungan quick count. Selamat sore Mas Selamat Hannibal. sore Pak Wisnu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana pengalaman menjalankan kewajibannya sebagai warga hak kayak bukan kewajiban sih hak ya. Haknya sebagai warga negara di dapil mana Mas? Saya memilihnya? saya di Bogor, di Depok. Saya di Depok, masuk dapil berapa berarti ya? Ya Jawa Barat ya maksudnya ya. Masuk Jawa Barat. Ya gitu deh. Tapi ya kemudian nggak lama saya itu langsung muter ke gitu ya. para calon calon ya. Ya. Ya kalau saya di dapil 2 DKI Jakarta ya. Waktu itu ya di situ terus terang yang di Pondok Pinang tuh Jakarta Selatan yang daerah saya yang menang Ganjar sih. Waktu perhitungan sementara ya yang saya lihat, tapi ya ternyata kita sudah tahu quick count hasilnya seperti apa. Nah, tentu saja kita kan sudah mengetahui ya pada tanggal 14 Februari kemarin kan kalau nggak salah hasil real count sebagian besar itu sudah terlihat itu sore hari gitu ya. Saya ingat tuh sore hari. Nah, tentu saja ada kubu paslon yang bergembira, ada kubu paslon langsung yang bikin pidato. Ya, walaupun katanya bukan pidato kemenangan tapi ya pidato syukuran. Nah, dari hasil pengalaman di lapangan ya, setelah mencoblos menjalankan haknya sebagai warga negara, apa yang Mas Hannibal dapat dari para rekan-rekan TV One ya di lapangan? Iya, karena kita meliput semua ya, semua paslon kita ikutin, kita mulai dari rumah sampai kemudian ke tempat pencoblosan dan kemudian kembali, terus kemudian di kantor pemenangan masing-masing juga dinamis ya. Saya semuanya sih optimis ya, di awal optimis bakal akan meraih suara yang optimal seperti yang mereka perkirakan gitu kan. Kalau 02 yang kemudian sekarang ini di hasil quick count memimpin ya, mereka ya paginya saya sudah mendapatkan informasi bahwa sekitar ya 54 gitu mereka bakal meraih. Nah, kalau dari 01 mereka sebenarnya optimis ya, mereka tahu bahwa akan di peringkat 2 tapi dengan angka yang lumayan gitu. Jadi di sekitar 30-an lebih gitu kan. Nah, yang memang yang agak mengagetkan itu di paslon 3 banyak yang tidak mengira bahwa yang hasil quick count itu adalah di sekitar 15, 16, 17 itu yang sekarang ini terjadi. Jadi kalaupun diperkirakan tadinya kan kalau misalnya 01 masih 30, terus kemudian atau kalau hari sebelumnya itu 28, terus kemudian perkiraan di 03 itu 27, itu masih 2 putaran dan akan ramai gitu kan. Nah, ini ternyata dari hasil quick count seperti itu gitu. Jadi bagi 01 dan 02 itu kayak semacam pukulan telak juga dengan hasil itu. Dan kita lihat
tim sukses di dua paslon ini yang agak grogi juga begitu. Yang paling terpukul dari misalnya tokoh utama 01 kan misalnya Pak Surya Paloh tuh. Dia kan sebenarnya yang inisiator yang berani mengambil itu. Ada info mengenai reaksi Pak Surya Paloh. Saya malah enggak ini selama berapa hari itu tidak ada info sama sekali. Tapi kalau dari tadi katanya di rumah Pak Anies ya? Iya, saya sempat di rumah Pak Anies. Tapi sampai sekitar jam berapa 11 ya, saya terus karena penuh sekali ya, saya harus ke kantor, ya udah ke kantor aja. Nah, sementara kan Pak Prabowo nyoblosnya agak siangan kan, sekitar jam 10. Nah, ya, tapi menariknya setelah coblosan itu Pak Prabowo pengen direkam, di shoot, diliput lah ketika dia sedang berenang. Itu dia. Nah, itu menarik juga itu. Menarik. Karena jarang banget. Karena kalau kita melihat, ini ingin menggambarkan bahwa Pak Prabowo dalam keadaan sehat, kuat dan siap untuk berjuang gitu loh, untuk ke depan gitu. Jadi karena sehari sebelumnya kan kita dapatkan informasi juga bahwa beliau sempat ke Singapura untuk check up kesehatan dan detoksifikasi kayak gitu katanya. Tapi rupanya pagi udah kembali dan sudah menunjukkan kebugaran kayak gitu. Gitu. Iya sih. Jadi ya benar sekali Pak Hannibal. Jadi hasil sementara pemilu ini di luar dugaan karena berbagai quick count yang kredibel ya, seperti misalnya indikator juga menunjukkan nilai bahwa paslon 02 itu meraih posisi pertama dengan nilai 58,17%, sedangkan Anies Muhaimin 25,38, Ganjar Mahfud 16,46. Sekarang ini cuma ada yang menarik Mas, jadi ada video yang beredar yang rapat tim pemenangan Prabowo Gibran. Di situ yang bicara adalah Mr. Ki, Mas Kodari, gitu. Ya, dan dia sudah memaparkan tentang hasil perolehan masing-masing calon. Iya. Nomor 1 Mas Prabowo, nomor 2 Mas Anies sama Mas Muhaimin, dengan angka yang mirip sekarang ini, dan juga termasuk juga yang nomor 3 adalah Mas Gibran dengan Pak Mahfud dengan angka yang hampir mirip juga, sekitar 16 gitu. Jadi ini lagi rame nih. Maksudnya Pak Ganjar ya Pranowo yang 16. Iya, maksud saya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud dengan angka yang mirip itu. Jadi muncul keriuhan di media sosial ini jangan-jangan memang sudah dirancang untuk seperti itu gitu kan. Gitu. Ya itu dia juga. Soalnya ini juga dari CSIS juga menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda ya, 58,25%, 24,91%, 16,84% pasangan Ganjar Pranowo. Tadi Anies Baswedan dan Muhaimin sekitar 24,91%. Jadi yang saya ingat tuh waktu pada saat polling sebelum masa pemungutan, kalau nggak salah hari Jumat ya, itu masih di level pada pollster tuh masih level 51 ya. Jadi setelah masa tenang itu terjadi peningkatan sebesar 7%. Ya. Jadi ini menarik, ini peningkatan 7% itu bagaimana ceritanya gitu ya di masa tenang. Apakah setelah mengalami masa kontemplasi dari para pemilih itu akhirnya ya udah saya memilih misalnya 02 gitu ya, pada sebarannya ya banyak spekulasi ya. Kalau kemarin makanya saya pengen itu ngundang hari ini Prof. EG. Iya. Prof. Effendi Ghazali, karena di TV One itu sempat cerita bahwa yang mengubah ini semua ya bukan lain kecuali bansos. Jadi yang membuat kontemplasi itu berubah itu. Gitu. Iya, benar. Karena kita lihat memang di beberapa daerah, termasuk yang sekarang ini dipersoalkan dan diinikan oleh Bawaslu adalah di suatu
daerah di Jawa Tengah di Wonosobo itu yang didekati adalah kepala desa dan juga perangkat desa sampai ke RW, ditawari dengan uang sekian ratus juta untuk membangun desa mereka, tapi syaratnya adalah untuk memilih seperti yang diinginkan oleh tim sukses, dan itu terjadi. Nah, apakah itu hanya terjadi di Wonosobo itu aja atau di tempat lain, ya ini yang sedang banyak dikulik oleh kawan-kawan ya, terutama dari tim hukum Paslon 01 dan 03 ya. Betul. Iya, jadi memang itu salah satu yang coba disampaikan oleh civil society dan terutama Paslon 01 dan 03 ya, terutama melalui film Dirty Votes yang tapi menurut Mas itu Dirty Vote ini apakah berpengaruh sebenarnya untuk masyarakat kita sih sebenarnya? Ya, walaupun dari segi total viewersnya cukup fenomenal, 20 juta viewers ya, tapi sayangnya kayaknya walaupun mungkin misi mereka mulia, tetapi ya itu tadi audiensnya sangat terbatas gitu ya, terbatas kalangan intelektual menengah atas. Jadi sayangnya tidak menyerap ke bawah ke warga menengah bawah dan pendidikan dasar dan menengah. Kan kalau nggak salah kalau dari Kompas itu pemilih terbanyak itu kan dari kalangan SMP ke bawah ya Mas ya? Iya, SMP ke bawah. Angkanya yang disebutkan. 50, kalau nggak salah 58%. Ya, hampir 60%. 60% gitu ya. Iya. Nah itu memang dari awal kalau saya perhatikan itu yang memang menjadi targetnya Pak Prabowo ya. Makanya kampanyenya kan mereka tetap memaksakan satu arah, pesannya sangat simplistik, mengandalkan gimmick karena memang target dari pesuara itu golongan-golongan ini yang lebih prefer isu-isu seperti itu yang tidak terlalu berat kayak gitu. Misalnya makan gratis segala macam itu ya. Makan siang gratis, susu gratis, itu kan pesan-pesan yang simpel dan mengena hati gitu ya. Tapi ya itu tadi pasti ada masalah etika yang perlu diteliti kembali, terutama mengenai perilaku dari misalnya aparat negara, baik tentara maupun polisi gitu kan, maupun PNS kan juga ada tuduhan dari tim hukum 01 dan 03. Saya rasa itu memang idealnya memang harus diinvestigasi sih, supaya semuanya clear gitu ya. Kalau kita kebetulan memang banyak kiriman-kiriman video dari berbagai daerah ya tentang ada yang kepala desanya yang kayak di Madura itu nggak ngasih surat undangan, nah, sehingga kan kosong. Terus ada juga daerah yang jadi di Papua nih yang pertama, bahkan sehari sebelum pemilu. Jadi dikirim ke sana, C1-nya itu udah diambil oleh pihak nggak tahu kecamatan atau malah kabupaten, sehingga ketika dibuka nggak ada C1, ya rakyat marah dan kemudian bakar itu. Itu di Ilaga itu. Terus kemudian ada juga ada di Manado, ada di Sumatera juga yang setelah pencoblosan itu kotak suara diangkutnya bukan ke kecamatan tapi ke kabupaten dan harusnya kan dihitung dulu. Dari situ ada yang sudah sempat dibuka kayak gitu itu. Jadi kayak gitu-gitu tuh yang memang harus perlu investigasi dan diselidiki secara serius oleh aparat keamanan ya. Supaya menjaga integritas dari pemilu gitu. Ya. Terus terus yang lain itu yang soal ini Mas, yang Sirekap itu persoalan Sirekap itu juga jadi masalah kan ketika orang masukkan data dari bawah dari TPS, kok nggak bisa, ada yang bisa diedit, ada yang nggak bisa, atau bahkan udah dimasukkan angkanya bacanya lain, sehingga misalnya kan satu TPS itu maksimal 300 pemilih gitu. Ini ketika dimasukkan tiba-tiba membengkak jadi 1000 kah atau bahkan lebih gitu. Nah ini juga banyak yang mencurigai bahwa sistem di Sirekap ini itu ada semacam algoritma yang dimasukkan juga untuk yang akhirnya jadi bikin kacau ini gitu. Iya. Gitu. Iya sih memang
mungkin ini salah satu pemilu yang di era reformasi yang cukup banyak kontroversinya ya. Dengan adanya berbagai macam bukti-bukti yang coba dijejerkan terutama oleh civil society itu. Jadi memang KPU dan Bawaslu harus benar-benar bekerja keras nih, apalagi kan banyak pelanggaran etik yang mereka sudah terima dari DPK. Kalau menurut Mas Wisnu, seharusnya seperti apa sih untuk kan ini KPU Bawaslu itu kan lembaga ya komisi yang dibentuk untuk terselenggaranya pemilu dengan baik. Nah, harusnya seperti apa dalam bentuk ini tata kelola pemerintahan yang baik ini? Harusnya gimana? Iya, maksudnya sebenarnya dari segi ketersediaan lembaga kan sebenarnya sudah bagus ya. Ada Bawaslu, ada KPU, ada Dewan yang DPK ya. DPKHA gitu ya. Nah itu kan semua pada dasarnya membentuk sistem check and balances dalam pengelolaan pemilu. Cuman kan yang menjadi isunya, kemarin saya juga dalam salah satu proses penelitian saya mengenai hubungan antara korupsi dan gender. Nah itu saya mewawancara salah satu anggota bekas Bawaslu yang di DPKH. Jadi dari segi pola rekrutmen Bawaslu dan KPU sekarang udah politisasinya sudah terlalu kental ya dibandingkan awal-awal reformasi. Nah itu yang membuat kandidat yang dianggap mempunyai integritas, yang kompetensi dan pengalaman justru tersingkir. Dan karena harus ada rekomendasi partai kan untuk jadi KPU, Bawaslu. Dan itu rekomendasi partai itu juga yang menjadi dasar sehingga akhirnya pola komunikasinya para kandidat akhirnya harus mendekati partai. Nah itu saya yang membuat sistem ini jadi tidak berjalan gitu. Jadi bukan perangkat institusinya tetapi SDM-nya dan pola rekrutmennya, kompetensinya. Nah ini yang harusnya dipagari juga. Kan kita ini KPU ini kan udah mulai dari macam-macam ya. Dulu di 99 ada para profesor yang masuk. Kemudian terus ditangkap KPK. Ya, berapa ditangkap KPK. Terus ada juga habis itu masih akademisi gitu kan. Itu juga ada yang menyalahi. Terus ada aktivis pemilu lah. Itu juga ternyata ada juga yang korupsi juga. Habis itu jadi orang-orang bekas KPUD naik. Ini udah 2 kali kan yang dari KPUD naik. Nah ini kalau Mas Wisnu ngelihat ini gimana nih? Ya itu dia, ekosistemnya belum menunjang ya, dalam arti pemerintah harusnya melindungi dengan sistem prosedurnya. Jadi misalnya dikawal bagaimana merekrut orang yang benar-benar independen dan kompeten. Ya kalau perlu misalnya tidak perlu surat rekomendasi partai politik, murni dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan civil society dan PTN misalnya universitas. Saya rasa itu udah cukup netral gitu ya daripada membiarkan campur tangan dari partai politik. Karena kalau membiarkan campur tangan dari partai politik sudah pasti akan tingkat politisasinya pasti tinggi gitu. Sehingga orang yang dipilih ya biasanya lebih independen. Yang kedua tentu saja sistem monitoring evaluasinya harus diperkuat juga gitu. Jadi ya pasti idealisnya orang begitu ada di dalam sebuah sistem, terkadang ya terbukti kan aktivis, akademisi begitu menghadapi godaan juga ini. Nah itu sistem pengawasan melekatnya saya rasa yang harus diperkuat juga. Nah, ada juga yang menarik nih di pemilu sekarang ini, Mas. Ini kan kita tadinya berharap bahwa KPU kita lebih independen, Bawaslu juga lebih independen karena ini pemerintah ini kan bukan incumbent lagi kan, sehingga diharapkan bisa terlepas dari urusan-urusan pemenangan incumbent. Nah, cuma kan skenario semua berubah dan akhirnya incumbent juga berkepentingan untuk dalam tanda kutip kan cawe-cawe ya kalau Pak Jokowi kan bilangnya cawe-cawe dan
dicurigai bahwa KPU, Bawaslu ini juga bagian dari cawe-cawe presiden. Kalau Mas melihatnya gimana nih? Ya akhirnya begitu ya, karena banyaknya pelanggaran etik dan dibuktikan diberi sanksi etik ya, ketua KPU dan komisioner KPU. Ya tuduhan-tuduhan seperti itu ya akhirnya banyak melekat gitu. Nah ini yang harus di-clearkan. Oleh karena itu saya rasa tugas dari aparat penegak hukum nih untuk benar-benar serius menyelidiki kasus ini supaya tuduhan seperti itu bisa terbantahkan. Tentunya kan presiden inginnya itu terbantahkan gitu ya. Nah oleh karena itu harus ditunjukkan dengan proses law enforcement yang benar-benar terhadap kasus-kasus yang melibatkan dugaan manipulasi pemilu ini. Kayak gini misalnya, ini kan sebenarnya kan dari awal kayak misalnya gaji, terus kemudian fasilitas itu kan sebenarnya awalnya sudah dipatok begini. Tapi kan belakangan tiba-tiba misalnya KPU itu komisionernya dapat 3 mobil yang awalnya kan enggak segitu, setahu saya gitu ya. Ada Alphard, ada ada 2 lah, sedan 1 terus 1 lagi. Terus kemudian kemarin sehari menjelang pencoblosan, presiden menambah anggaran untuk gaji atau fasilitas ya untuk Bawaslu. Ini kan juga boleh nggak sih seperti itu? Ya itu dia, makanya secara legal kan tidak ada larangannya. Cuman dari segi etis kan ya pastinya mengundang curiga, ya, terutama bagi civil society dan akademisi ya. Makanya tidak heran banyak suara kritis terhadap hal tersebut. Kenapa tidak dilakukan sebelumnya gitu jauh-jauh hari? Kenapa pada saat sehari sebelum pencoblosan? Nah itu saya rasa yang makanya harus dijawab dengan tindakan. Cuman ya itu tadi, dari segi politis ini masalahnya adalah presiden yang tingkat popularitasnya cukup tinggi. Nah jadi berbenturan antara popularitas dengan kebijakan populisnya yang disukai oleh masyarakat kalangan menengah bawah yang pendidikannya dasar menengah, berhadapan dengan elit yang memang dari segi akademis, dari etik itu harus ditegakkan, tetapi memang suaranya tidak terlalu banyak gitu. Nah ini yang fenomena yang menurut saya yang terjadi sehingga akhirnya sepertinya presiden bisa selalu dianggap lolos gitu ya dari perbuatan tidak etis ini gitu. Nah kalau sekarang nih kira-kira akan kemana ya kan? Banyak partai terutama yang dari 01 sama 03 itu kan tidak puas dengan hasil pemilu ini, dan katanya kalau di DPR kan berencana untuk mengajukan hak angket gitu ya. Sekarang semalam bahkan saya dengar ada tidak hanya hak angket tapi juga akan mendorong untuk ke pansus pemilu gitu. Nah, memang kalau dari hitungan partai yang bergabung 01 dan 03 itu kan lebih banyak. Tapi kira-kira bakal sukses nggak nih akan menggolkan, apakah itu angket atau pansus pemilu itu? Ya itu dia. Ini jadi saya rasa inisiatif Presiden Joko Widodo saya harus akui lebih gesit ya, lebih inisiatif ya. Beliau sudah bertemu Surya Paloh, terus beberapa hari kemudian tiba-tiba ada kejutan, yaitu Partai Demokrat bergabung. Nah ini kan sebuah sejarah ya, di mana PDIP dan Partai Demokrat berada dalam satu pemerintah, itu nggak pernah gitu ya dalam sejarah. Nah ini baru terjadi. PDIP aksen nih berarti kan, karena Pak Jokowi beda dengan Ibu Mega nih dalam kondisi sekarang ini ya. Iya, tapi kan kenyataannya ini tetap orang kepercayaan Bu Mega ya, seperti Pak Yasona masih ada di situ gitu kan. Bu Risma juga masih ada di situ. Nah ini kan menunjukkan ada inisiatif yang cepat dari Pak Jokowi untuk mencoba mengcounter ya usaha hak angket tersebut gitu. Cuman kalau yang saya lihat hak angket itu kan diwacanakan oleh Ganjar kan pertama kali ya.
Cuman saya nggak melihat elit PDIP lain ngomong tuh. Disambut sama Anies. Anies bilang itu sebuah ide yang bagus segala macam. Tapi saya nggak melihat misalnya ketua Caimin ngomong atau ketua partai Nasdem. Kalau saya dengar kemarin ini mungkin Mas ya Hannibal ada pertemuan dari setelah pertemuan dengan Bang Surya ya, para ketua Demokrat Nasdem ketemu dengan Bang Surya dan menanyakan apa sih sebenarnya hasil obrolan itu gitu kan. Kalau yang kita dapatkan kan katanya dari istana nih itu bahwa Pak Jokowi membutuhkan Bang Surya untuk menjadi jembatan pertemuan dengan Mbak Mega. Nah, tapi kalau dari orang-orang Nasdem ketika mereka bertanya ke Bang Surya, enggak ada apa-apa, enggak kayak kamu nggak tahu aja kalau pertemuan-pertemuan kayak gitu. Jadi istilahnya itu dianggap bukan negosiasi tapi show aja gitu. Show bahwa Pak Jokowi sudah mendekati Nasdem dan tentunya ada intensi untuk pengen merangkul dong gitu. Nah, tapi habis itu kemudian ada pertemuan sekjen-sekjen dari partai-partai itu dan menyatakan tetap akan bergabung 01 dengan 03 dan saya juga dapat kabar Mas Hasto bahwa minta agar rencana untuk angket itu didukung semua dan partai-partai ini konon siap untuk mendukung itu. Nah, terus baru semalam kemudian kan muncul ide selain hak angket jalan terus juga ada ide untuk bikin mendorong ke pansus pemilu. Jadi dengan banyaknya peristiwa yang terjadi di pemilu kita sekarang ini, beberapa orang berinisiatif untuk gimana kalau seandainya itu diungkapkan aja di forum DPR sehingga kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Nah, memang ini semuanya baik angket maupun rencana untuk pansus kan baru step awal gitulah. Kalau hitungan dari mereka PDIP, terus kemudian Nasdem, PKS, P3, terus kemudian PKB itu lebih besar daripada Gerindra, Golkar, terus Demokrat sama PAN. Okay. Jadi ada selisih yang hampir 50-an lebih lah untuk itu. Jadi 01 dan 03 ini konon mendorong serius. Nah, cuma kita paham juga bahwa posisi presiden sebagai eksekutif ini juga bisa melakukan banyak hal ya kalau istilahnya kemarin siapa ya Kang Eep gitu kan bilang bahwa dia pasti akan mencoba untuk menggagalkan itu tapi ya namanya upaya ya harus kita lakukan kayak gitu. Iya sih kalau di atas kertas dari perhitungan kursinya sih kalau memang 01 dan 03 solid sih di parlemen memang suaranya lebih besar dan peluang untuk angket dan pansel sih terbuka. Cuman ya itu tadi pertanyaannya ya ini sekuat apa gitu ya. Dan itu yang menjadi dari partai-partai 01 dan 03 ini gitu. Yang menjadi kunci ya Ibu Mega. Itu dia. Ini untuk angket keseluruhan pemilu PDIP itu 128 kursi, P3 19, Demokrat 59, PKB 58, PKS 50, total 314. Sementara untuk Gerindra 78, Golkar 85, PAN 44, Demokrat 54, itu hanya 261. 314 banding 261. Jadi lumayan ada 50-an lebih bedanya. Nah, cuma dalam hitungan politik kan bukan pada di atas kertas ini, tapi pada di lapangan. Di lapangan kan orang bisa berubah tiba-tiba ya. Lagi pula kan secara historis juga Bu Mega dan Surya Paloh kan juga nggak bagus juga karena di tahun berapa 2014 kan dianggap banyak kader PDIP yang menyeberang dan ke Nasdem gitu kan dan ya itu tadi
hubungan Bu Mega juga dengan PKS juga kan yang dianggap ideologinya berbeda juga tidak cocok. Jadi ini tantangan yang sangat besar juga nih, walaupun di atas kertas bisa. Betul. Gitu. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa ini yang akan sangat berperan ya Ibu Mega. Ibu Mega benar. Sejauh apa beliau katakanlah merasa tersakiti dalam kasus ini ya, dianggap tanda kutip dikhianati Pak Jokowi, kemudian partainya disikat lah katakanlah gitu, calonnya begitu dan iya, apalagi sekarang berkoalisi dengan orang yang dianggap mengkhianati dia, yaitu Pak SBY melalui gitu. Nah ini saya rasa drama politik yang masih panjang nih kayaknya Mas ya. Dan penuh dinamika. Oke, jadi menurut survei Litbang Kompas ya, dari nilai quick count yang mereka lakukan secara lebih detail, semua generasi baik dari generasi Z, generasi muda dan media, generasi X dan baby boomers ternyata mayoritas memilih Prabowo. Tadinya kan kita berpikir hanya generasi Z, generasi Y, karena yang tidak mengenal Prabowo mengenal Prabowo gitu ya, kiprahnya terutama pada saat karir militer waktu dia masih muda gitu, yang bahkan memilih Prabowo. Tapi ternyata generasi X dan baby boomers juga mayoritas memilih Prabowo, walaupun presentasinya berbeda. Tentu saja yang paling tinggi generasi Z 65,9%, kemudian yang paling rendah adalah baby boomers 43,1%. Berarti citra Mas Bowo gemoy itu sangat ditangkap oleh anak muda ya? Atau justru dugaan saya kalau generasi X boomers lebih kepada Pak Jokowinya mungkin. Jadi dianggap sebagai penerus Pak Jokowinya itu yang lebih kuat ya, walaupun jadi mereka bisa memaafkan mungkin dalam tanda kutip dugaan pelanggaran HAM Pak Prabowo gitu. Tapi karena mereka suka dengan kebijakan Pak Jokowi, dugaan saya sih. Karena yang gitu terasa sih lebih merakyat itu ya. Iya. Nah, kalau Gen Z? Kalau Gen Z 65,9 ya saya rasa kampanye Pak Prabowo itu udah sangat efektif untuk Gen Z ya, terutama soal gemoynya itu saya rasa itu sangat-sangat brilian. Kemudian menggunakan foto AI itu juga saya rasa ya walaupun bagi kita generasi X agak aneh gitu. Tapi ternyata bagi generasi Z itu sesuatu yang wow gitu buat mereka gitu kayaknya gitu ya. Sehingga ya kemudian dengan terekspresi kartunnya dengan, gitu ya, yang imut gitu dari Prabowo dan Gibran dengan terutama melalui sosial media TikTok. Saya rasa itu sangat efektif ya. Membanjiri iklan tersebut, jadi itu benar-benar dan kelihatan banget bahwa tim 02 itu siap sekali untuk memainkan itu TikTok dan platform video seperti itu dibandingkan 01 maupun 03. Iya, sampai kita sibuk ngomong Pilpres, kita sampai nggak sempat ngomong, mungkin kita perlu ngomong soal hasil dari partai politik. Oh iya, betul. Jadi kalau dari segi partai politik kan sangat ya tidak mengejutkan nilai turunnya PDIP ya. Walaupun mungkin PDIP dianggap sebagai pemenang, tetapi harus diakui mereka underperform dibanding 5 tahun yang lalu, ya kan? Karena kalau 5 tahun yang lalu kan mereka hanya bisa memajukan calon presiden sendiri, gitu kan. Kalau sekarang kalau hasil quick count menunjukkan 16,29% kan mereka harus berkoalisi dengan calon lain. Nah, yang mengherankan nih sebenarnya Golkar nih. Kok bisa naik ya? Survei tadinya diperkirakan hanya 9%, tuh saya ingat di berbagai macam survei sebelum pencoblosan tiba-tiba suaranya jadi 14,6%. Karena survei ketua umum Golkar sebagai calon presiden itu rendah banget semua. Siapapun yang disetelin rendah gitu. Iya, kan? Itu dia. Dan yang
mengherankan ternyata Gerindra stagnan itu 13,53% tuh. Dan saya dengar juga membuat di koalisi 02 agak gusar juga. Ini kok masa kotel jaket efeknya tidak terasa oleh Gerindra kan? Iya. Gitu. Jadi lebih kotel efeknya lebih kepada dari Prabowo-nya. Nah, Jokowinya kayaknya terdistribusi agak merata tuh. Tapi yang paling besar menikmati kayaknya Golkar malah. Ya, kalau Golkar saya dengerin gini dari istana nih ya. Justru karena jadi banyak kawan-kawan Projo yang dulunya adalah pendukung asli Pak Jokowi yang tidak punya partai itu diopeni saya sama Golkar. Jadi mereka konon banyak dijanjikan untuk masuk ke kepengurusan Golkar nanti, sehingga mereka juga mau berkeringat untuk memenangkan Golkar termasuk barisan di bawahnya gitu. Itu yang penjelasan yang menurut saya masuk akal juga gitu. Sementara kalau yang PDI yang tadi kenapa kok turun dan turun tapi tetap saja lebih tinggi daripada Ganjar. Ini kan menarik. Nah, kalau yang kita dapatkan wawancara-wawancara di daerah itu, jadi di beberapa daerah itu bilang bahwa PDI partaiku, Jokowi presidenku, terus Prabowo pilihanku, 02 pilihanku. Jadi itu ada yang milih PDIP tapi presidennya bukan Ganjar. Ya, itu yang menjelaskan itu sebenarnya. Iya, jadi maksudnya fenomena Jokowi cukup menarik sehingga orang tidak loyal sama betul. Presiden capres partainya gitu kan. Betul. Loyalnya pada Jokowinya. Jokowi. Iya, jadi itu ya Golkar. Nah, PKB ini juga menarik nih. Ternyata angkanya tetap tinggi ya. Iya. Jadi agak naik lumayan ya. Dan agak naik lumayan, itu menunjukkan bahwa konstituen PKB untuk suara Nahdien masih cukup solid. Yeah. Dan walaupun sudah dikerjain juga. Iya, tapi makanya yang hebatnya mungkin Caimin ya harus diberi kredit gitu ya. Jadi menunjukkan mungkin kotel efek pasangan Amin itu terasa di sana gitu. Dan Nasdem juga lumayan tuh 9%. Lumayan. Kan? Ya, dia di posisi berapa kelima ya. Setelah PKB. Jadi ya dia mungkin dari segi misi untuk membesarkan partainya cukup berhasil gitu ya. Menggunakan mendompleng elektabilitasnya Anies gitu kan. Jadi dua partai ini cukup berhasil gitu. Cuman yang PKS saya rasa naik tapi masih sedikit ya. Orang memperkirakan dia akan lebih menikmati. Yang menarik kan karena ini. Kalau PKS ini kan ini Mas, sebagian dari elit PKS itu pada beberapa waktu yang lalu itu kan memisahkan diri, membentuk Gelora. Dan itu cukup membuat sebagian pemilih PKS kan pindah ke sana. Jadi kalau sekarang ini dia bertahan atau bahkan mungkin nambah berapa 0, sekian persen itu menurut saya masyarakat lebih mempercayai PKS-nya dibandingkan Gelora dong. Karena terbukti di dalam pemilu ini Gelora 1% pun tidak memperoleh gitu. Jadi faktor Gelora itu membuat PKS kenaikannya nggak terlalu ini ya. Betul. Dan satu lagi yang perlu kita bahas, partai kecil tapi popularitasnya di media cukup besar, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Nah, yang dipimpin oleh putra kedua Pak Presiden Joko Widodo, Kaisang ya. Saya ingat tuh sebelum beberapa hari pemungutan suara, Kaisang beberapa kali bertemu ayahnya tuh. Betul. Di Bandung, di Bogor kalau nggak salah juga ya. Dan balihonya muncul di berbagai daerah, yang remote pun ada gitu kan. Tapi ternyata suaranya tidak mencukupi. Ternyata suaranya tidak mencukupi dan terancam tidak masuk parlemen threshold Padahal suaranya di DKI cukup besar Pak. Kalau nggak salah masuk 5 besar. Lumayan. Grace Natali salah satu kandidat yang suaranya cukup besar dan dia terancam tidak bisa menjadi anggota DPR karena tidak memasuki parlemen threshold. Jadi sebelum kita tutup, kira-kira apa yang kita bisa prediksikan ya langkah-langkah dari para peserta
pemilu dari ketiga capres ini, Mas Hannibal? Iya, kalau saya ngelihatnya sih ke depan ini masih akan menghangat ya sampai tanggal 20 Maret nanti. Situasi ya akan masih ketidakpuasan di pihak 01, 03 atau partai-partai yang tidak mencapai target pasti akan rame. Tapi juga seperti yang tadi dibilang Mas Wisnu tadi, Pak Jokowi juga pasti akan dengan kepiawaiannya akan operasi lah gitu untuk mendekati partai-partai, tokoh-tokoh dan sebagainya. Dan ini tinggal bagaimana rakyat melihat pertunjukan di panggung politik ini. Karena ya masyarakat kita kan banyak juga yang sekarang udah lah ngapain lah kita mikir itu. Iya. Gitu. Soalnya Mas Hannibal percaya bahwa akan sampai benar Paul 20 Maret ya. Walaupun perhitungan sementara KPU kan sekarang udah mencapai 75% kan seharusnya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik lah. Tahun lalu kan sebenarnya juga tidak sampai 100%. Ketika kemudian sampai finishnya 97 atau berapa gitu. Jadi ya kalau saya sih ya sesuai dengan aturan atau jadwal itu ya sampai tanggal 20 Maret. Iya. Ya mudah-mudahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU benar-benar kredibel, sudah dicek dan di-recheck, sistem si rekapnya sudah benar-benar kita berfungsi kembali gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, tuduhan dan macam-macam. Dan tentu saja selamat bekerja keras bagi tim legal, terutama tim legal 01 dan 03. 02 tentu juga pasti perlu bekerja keras karena untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kecurangan, tetapi ya ini pertarungan baru dimulai ya dari segi legal ya, karena begitu perhitungan final ditentukan secara resmi, pekerjaan hukum baru dimulai, ya kan ya Mas ya, karena harus melalui proses Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya. Demikian episode ke-8 dari Cakep, pemirsa. Semoga diskusi saya dan Mas Hannibal bermanfaat bagi pemirsa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikut dari Cakep. Sampai jumpa. Sampai jumpa.